Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pembubaran konstituante dan penyertaan kembali ke Undang-Undang 1945. Dengan demikian, proses penyusunan Undang-Undang Dasar baru di konstituante yang tinggal menyisakan perdebatan mengenai dasar negara yang telah berlangsung sejak 1956. Sesudah dikeluarkannya dekret tadi, dengan sendirinya berakhir. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Dekret Presiden. Setelah kembali kepada Undang-Undang 1945, corak pemerintahan kita kembali lagi ke sistem presidensial. Bung Karno yang sejak 3 November 1945 hanya menjadi kepala negara karena jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kini kembali menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sayangnya kekuasaan eksekutif itu kembali kepada Bung Karno sesudah ia ditinggalkan oleh Bung Hatta. Kita tahu pada 1 Desember 1956, Bung Hatta telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Tanpa kehadiran Hatta di sampingnya, tak ada lagi orang yang bisa memberikan dissenting opinion kepada Soekarno. Dan hal itu juga telah membuat kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Apalagi sebelum menerbitkan dekret, Presiden Soekarno sebelumnya juga telah membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena telah menolak anggaran belanja yang diajukan pemerintah. Motor penolakan itu adalah PSI dan Masyumi, dua partai yang selalu bersikap kritis pada Soekarno. Penolakan DPR tadi sepertinya telah membuat Soekarno marah. Ia akhirnya mengesahkan anggaran melalui dekret, sekaligus membubarkan parlemen pada 5 Maret 1960. Tak lama sesudah itu, Presiden kemudian menyusun daftar anggota DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang terdiri atas 283 kursi. Mereka dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Soekarno menyatakan bahwa tugas DPR GR adalah melaksanakan manipul, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Sebagai catatan, seluruh anggota DPR GR ditunjuk oleh Soekarno sendiri. Meskipun anggota DPR GR mewakili berbagai golongan dan partai politik, Masyumi dan PSI tidak memiliki wakil dalam DPR GR. Padahal kita tahu, pada pemilu 1955, Masyumi adalah salah satu partai pemenang pemilu. Jumlah suara Masyumi berada di urutan kedua dengan 20,92% suara. Hanya kalah oleh PNI 22,32%. Jumlah perolehan suara Masyumi ini lebih besar dari NU 18,41%, juga PKI 16,36%. Dengan tidak adanya perwakilan Masyumi dan PSI di dalam DPR GR, tidak ada lagi kontrol parlemen terhadap Soekarno. Apalagi pada 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno secara resmi kemudian membubarkan Masyumi dan PSI. Menurut ahli sejarah Indonesia MC Ridcliffe, kedua partai tersebut dilarang sebagai akibat permusuhan para pemimpin mereka terhadap Soekarno selama bertahun-tahun. Oposisi mereka terhadap gagasan demokrasi terpimpin dan keterlibatan mereka dalam PRRI dari 283 kursi DPR GR, lebih dari separuhnya yaitu 154 jatuh ke tangan golongan fungsional. Masalahnya, sebagian besar golongan fungsional tersebut sebenarnya merupakan anggota dari partai-partai politik juga. PKI diperkirakan memperoleh antara 17 hingga 25% dari jumlah kursi. Dengan kata lain, mereka mendapatkan jumlah kursi yang jauh lebih besar dari hasil pemilu resmi 1955.
Adanya dominasi PKI ini, menurut de Klerk, merupakan sebuah persaingan kekuasaan antara Soekarno dan Nasution. Pada saat itu kekuasaan yang dipegang oleh Nasution memang cukup besar. Di samping jabatannya sebagai KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat, ia juga adalah Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf atau GKS atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kasab. Jabatan Kasab ini merupakan pengganti jabatan KSAP, Kepala Staf Angkatan Perang, yang sebelumnya dipegang oleh Maijen TB Simatupang. Berbeda dengan KSAP, pimpinan Kasab dijabat secara bergantian dari Angkatan Darat dan Udara. Jabatan Nasution bukan itu saja. Ia kemudian juga menjabat penguasa perang pusat atau Perperpu yang membawahi penguasa perang daerah, Peperda. Selain itu, Abdul Haris Nasution juga menjadi anggota ex officio Dewan Nasional dan anggota Panitia 7 dalam rangka penyelesaian kemelut di daerah. Dengan berbagai jabatan itu, kekuasaannya menjadi sangat besar, baik di wilayah militer maupun sipil. Adanya kekuasaan tadi, misalnya Nasution bisa memberedel surat kabar dan melakukan pelarangan partai politik tertentu di sejumlah daerah konflik. Pada 10 Januari 1958 misalnya, pemimpin redaksi Harian Indonesia Raya, Mokhtar Lubis, diangkut ke penjara militer tanpa keterangan apapun. Beberapa hari sesudahnya penahanan itu diganti dengan tahanan kota. Soekarno melihat kekuasaan Nasution yang besar tersebut sebagai ancaman. Untuk menyaingi Nasution, Soekarno kemudian menggunakan dua taktik. Yang pertama, dia berusaha merebut dukungan partai-partai politik yang menguasai Jawa. Taktik ini belakangan telah membuat PKI jadi memainkan peranan besar pada masa sesudahnya. Yang kedua, Soekarno berusaha merangkul angkatan bersenjata lain yang berada di luar kekuasaan Nasution. Dengan taktik kedua ini, Soekarno telah menempatkan angkatan udara sebagai favoritnya. Sejumlah analisis belakangan mengutarakan penilaian akibat terlalu fokus menghadapi Nasution. Inilah yang membuat Soekarno jadi mengabaikan pergerakan politik perwira lainnya. Dalam hal ini adalah Soeharto. Disukai atau tidak, intrik antar elit-elit semacam itu pada akhirnya telah mendorong terjadinya konsentrasi kekuasaan yang sangat besar di tangan sejumlah orang, terutama di tangan presiden. Sesudah parlemen hasil pemilu dibubarkan dan partai-partai yang beroposisi kepada Soekarno, yaitu Masyumi dan PSI, juga dibubarkan. Kontrol terhadap kekuasaan jadi hampir tidak ada sama sekali. Pers yang pada zaman normal sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi, pada masa itu juga hidup dalam tekanan. Semua itu telah membuat demokrasi di Indonesia memasuki masa suram. Apalagi pada saat bersamaan, sebagai cara untuk mengimbangi pihak militer, golongan komunis kian diberi panggung oleh Soekarno. Pada tahun 1960-an, proses politik kian mengeras. Soekarno dan PKI serta kelompok-kelompok yang berkolaborasi dengannya semakin memantapkan kekuasaan. Keadaan ini tentu saja mencemaskan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Disitulah terjadi konsolidasi kekuatan sosial keagamaan untuk membendung pemekaran politik PKI.